Pada video kali ini, saya akan berbagi mengenai persamaan diferensial eksak. Nah, di sini ada contoh, selesaikan persamaan diferensial biasa dy per dx sama dengan min x kurang 2y per y kuadrat kurang 2x dengan ketentuan masalah nilai awal y0 sama dengan 3. Penyelesaiannya, langkah pertama, bentuk persamaan diferensial dalam bentuk diferensial, yaitu dalam bentuk mx dx nxy dy sama dengan 0. Nah, dari bentuk dy per dx sama dengan min x kurang 2y per y kuadrat kurang 2x, kita akan bentuk ke m dx tambah ndy, maka dx-nya kita ke kanan atau kali silang ya. Nah, berarti kali silang. Oke. Nah, setelah dikali silang, maka dx-nya kita pindahkan ke sebelah kiri supaya jadi m dx. Nanti kalau pindahkan ke sebelah kiri, yang m ini pindahkan ke sebelah kiri jadi positif. Nah, karena sudah terbentuk m dx ditambah ndy, maka langkah pertama sudah selesai. Lanjut ke langkah yang kedua, yaitu uji keeksakan persamaan diferensial. Berarti di sini kita harus mencari turunan dari m terhadap dy. Di sini m itu adalah x min 2y diturunkan terhadap dy. Nah, kalau x diturunkan terhadap y berarti x-nya dianggap konstanta, berarti dianggap 0. Jadi yang diperhitungkan adalah min 2y terhadap y diturunkan, berarti jadi min 2. Kemudian kita mencari turunan n terhadap dx, di mana n itu adalah y kuadrat kurang 2x. Kita turunkan terhadap dx, berarti kalau y kuadrat terhadap dx itu anggap konstanta, diturunkan berarti jadi 0. Nah, sekarang min 2x terhadap dx berarti jadi min 2 turunannya. Nah, dari hasil penurunan turunan dm per dy sama dengan turunan n per dx itu hasilnya sama, maka bisa dikatakan bahwa persamaan diferensial tersebut adalah eksak. Langkah ketiga, jika eksak, integralkan m terhadap x atau n terhadap y. Dalam arti di sini kita akan mencari sebuah fungsi baru, yaitu fungsi qi. Qi itu didapat dari integral m dx. M terhadap dx ditambah gy, atau integral dari n diintegralkan terhadap dy ditambah gx. Jadi terserah kita mau ambil yang kiri apa yang kanan. Oke, kita selesaikan di sebelah kiri dulu. Kita substitusikan m itu adalah x min 2y. Nah, setelah disubstitusikan kita integralkan. Di sini x diintegralkan terhadap dx berarti jadi setengah x kuadrat, kemudian min 2y terhadap dx. Nah, di sini min 2y karena berbeda variabel dengan dx, maka min 2y dianggap konstanta. Konstanta kalau diintegralkan terhadap dx, jadi tinggal ditambah x saja. Berarti min 2y diintegralkan terhadap dx jadi min 2xy. Sekarang ke yang sebelah kanan, kita integralkan n dy ditambah gx, berarti fungsi n-nya adalah y kuadrat kurang 2x. Kita integralkan, berarti y kuadrat integralkan terhadap dy adalah
1/3 Y pangkat 3 min 2X diintegralkan terhadap dy berarti tinggal tambah Y saja. Jadi min 2X Y. Nah, fungsi yang sebelah kiri adalah fungsi Q-nya itu setengah X kuadrat kurang 2XY ditambah GY. Fungsi yang sebelah kanan 1/3 Y pangkat 3 dikurang 2XY tambah GX. Langkah keempat, turunkan Q terhadap Y dan samakan hasilnya dengan N, atau turunkan fungsi Q terhadap X dan samakan hasilnya dengan M. Nah, di sini atau nah, ini kan sesuai dengan langkah-langkah pada video selanjutnya. Oke, kita ke sebelah kiri. Berarti hasil fungsi Q di langkah ketiga kita turunkan. Kalau diintegralkannya terhadap dx tadi, maka diturunkannya terhadap dy itu harus sama dengan n. Karena di sininya adalah m, maka harus sama dengan n. Oke, kita turunkan setengah x kuadrat turunkan terhadap dy berarti 0 karena beda variabel ini dianggap konstanta. Kemudian min 2xy turunkan terhadap y berarti jadi min 2x. Kemudian gy diturunkan terhadap y dy berarti g aksen y. Nah, n-nya sama dengan y kuadrat kurang 2x. Nah, di sini kita bisa lihat sebelah kiri ada min 2x, sebelah kanan ada min 2x, berarti itu bisa disederhanakan. Berarti hasilnya jadi G aksen Y sama dengan Y kuadrat. Oke, kita ke sebelah kanan. Hasil dari fungsi yang sebelah kanan untuk langkah 3, fungsi Q-nya adalah setengah Y pangkat 3 kurang 2XY tambah GX, kita substitusikan. Kemudian kita turunkan, karena tadi diintegralkan terhadap dy, maka kita turunkan terhadap dx. Dan di sini n berarti harus sama dengan m. Nah, sekarang kita turunkan 1/3 Y pangkat 3 diturunkan terhadap dx berarti 0 karena dianggap konstanta, karena beda variabel. Oke, min 2XY diturunkan terhadap dx berarti x-nya hilang, jadi min 2Y. Gx turunkan terhadap dx berarti jadi g aksen x. Oke, fungsi m tadi kita sudah tahu bahwa x min 2y. Nah, di sini x min 2y. Coba kita bisa lihat sebelah kiri min 2y, sebelah kanan min 2y. Jadi kita bisa sederhanakan. Jadi g aksen x sama dengan x. Langkah kelima, integralkan G aksen Y untuk memperoleh GY atau G aksen X untuk memperoleh GX. Nah, sebelah kiri tadi kan kita sudah menemukan hasilnya bahwa G aksen Y-nya itu adalah Y kuadrat. Kalau sebelah kanan, G aksen X-nya sama dengan X. Nah, sekarang kita tahu bahwa G aksen Y itu sama aja dengan DGY per DY atau turunan. Turunannya adalah Y kuadrat. Oke. Nah, dari situ DY-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, setelah dipindahkan sebelah kanan, kita bisa integralkan kiri dan kanannya untuk menghilangkan D-nya. Maka di situ integral DGY itu menjadi GY. Dan integral dari Y kuadrat terhadap dy jadi 1/3 Y pangkat 3. Oke. Kita ke sebelah kanan. Sama persis seperti yang sebelah kiri. Berarti ini adalah turunan GY. Maaf, ini harusnya GX ya. GX terhadap DX sama dengan X. Berarti DX-nya kita ke sebelah kanan kan. Terus integralkan kanan dan kiri. Maka integral dari dgx itu jadi gx dan integral dari x terhadap dx jadi setengah x kuadrat. Oke, untuk langkah ke-6, tuliskan penyelesaian umum dalam bentuk Q, X, Y sama dengan C. Nah, fungsi
yang tadi kita cari fungsi Q itu harus sama dengan C. Kita tahu bahwa fungsi Q untuk yang sebelah kiri itu jadi setengah X kuadrat kurang 2X tambah GY. Nah, untuk yang sebelah kanannya fungsi Q-nya tadi adalah setengah Y pangkat 3 kurang 2XY tambah GX. Nah, sekarang kita substitusi atau ganti GY-nya dengan hasil yang ada di langkah 5, yaitu setengah Y pangkat 3. Oke, berarti di sini sudah membentuk QXY, kita harus membentuk fungsi Q sama dengan C. Maka solusi umumnya jadi setengah X kuadrat kurang 2XY tambah 1/3 Y pangkat 3 sama dengan C. Nah, itu adalah solusi umumnya untuk yang sebelah kiri. Nah, sekarang untuk yang sebelah kanan, kita tinggal substitusi GX-nya dari langkah yang kelima, yaitu setengah X kuadrat. Kemudian kita bentuk QXY-nya menjadi sama dengan konstanta. Berarti solusi umumnya setengah Y pangkat 3 kurang 2XY tambah setengah X kuadrat sama dengan konstanta. Nah, di sini kita bisa lihat, walaupun kita mau cara yang kiri ataupun yang kanan, yang pada akhirnya hasilnya adalah solusi umumnya sama. Coba kita pindah setengah X kuadratnya ke depan. Sama kan antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi kesimpulannya Anda boleh menggunakan yang sebelah kiri, boleh menggunakan yang sebelah kanan, yang pada akhirnya nanti akan sama di langkah ke-6 atau di solusi umum. Nah, untuk langkah ke-7, karena di soal tersebut ada kondisi awal, dalam arti syarat atau masalah nilai awal Y0 sama dengan 3, maka di sini kita harus menyelesaikan solusi khususnya. Nah, karena kan kita sudah menemukan tadi solusi umumnya adalah setengah X kuadrat kurang 2XY tambah setengah Y kuadrat sama dengan C. Nah, sekarang kita tinggal substitusikan X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 3. Kita tinggal ganti X-nya 0, X-nya 0, kemudian Y-nya 3. Berarti setengah kali 0 kuadrat adalah 0. 2 kali 0 kali 3 adalah 0. Jadi 0 gak usah kita perhitungkan ya. Oke, berarti tinggal setengah 1/3, 3 pangkat 3. Oke, 3 pangkat 3 adalah 27. 27 dibagi 3 adalah 9. Maka konstantanya jadi 9. Nah, solusi khususnya menjadi setengah X kuadrat dikurang 2XY ditambah 1/3 Y pangkat 3 sama dengan 9.